Oke, Selamat pagi anak. baik Pak. Apakah kalian baik-baik saja hari ini? Oh, baik Pak, aman Pak. Oke. Apakah ada yang absen? Oh, hadir semua Pak kami Pak. Baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita membahas apa? Tentang apa Pak? Instalasi penerangan sesuai dengan SOP ya. Oh, penerangan instalasi ya. Ya Pak. Menurut SOP, sesuai dengan SOP ya. Iya Pak. Baiklah, sekarang kita membahas pemasangan instalasi penangkal petir sesuai dengan SOP. Pemasangan ya, sekarang makin gini ya. Baik Pak. Sekarang harus kita ketahui dulu apa itu SOP. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang SOP. Apa kalian sudah mengerti itu SOP apa? Sudah Pak. SOP. Apa itu SOP? SOP itu Pak singkatan dari Standard Operational Procedure Pak. Artinya semua pekerjaan itu harus dikerjakan sesuai dengan SOP atau prosedur ya Pak. Oh, baik. Dalam pemasangan instalasi penangkal petir ini, sesuai SOP kita harus mengetahui syaratnya itu tentang sesuai dengan buoy. Lebih apa sih dengan minggu lalu kan? Sudah Pak. Apa itu buoy? Oh, kalau PUL itu Pak singkatannya kepanjangan dari persyaratan umum instalasi listrik Pak. Ya, betul. Untuk penangkal petir, apakah kalian mengetahui itu apa itu penangkal petir? Belum Pak. Baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penangkal petir. Penangkal petir itu adalah jalur yang difungsikan jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi tanpa merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Paham? Paham Pak? Fungsinya apa? Belum tahu Pak. Adapun fungsi dari penangkal petir ini adalah untuk menghalau petir agar tidak bisa menyambar berbagai macam benda-benda atau bangunan yang berada di bawah awan. Paham? Paham Pak. Alat ini menyerap muatan maksudnya dalam alat penangkal petir ini fungsinya itu untuk menyerap listrik dari awan, muatan listrik dari awan yang dialirkan ke permukaan bumi. Nah, yang pada intinya muatan negatif dari awan akan diserap oleh muatan listrik positif dari tanah melalui kabel konduktor. Nanti akan saya jelaskan ya, apa itu kabel konduktor, apa itu batang penangkal petir dan pembumian. Oke. Sekarang kita harus memahami dulu komponen penangkal petir. Saya akan membuat contoh gambarnya saja, gambar sederhananya ya. Coba. Misalnya ini sebuah bangunan atau sebuah gedung. Pak, gambarnya agak sedikit jelek, enggak apa-apa ya. Nanti kalian tulis ya apa yang saya jelaskan di sini, kalian tulis supaya ada bahan ajar kalian ya di rumah kalian pelajari. Baik Pak. Gambarnya agak bagus. Di sini ini hanya sebuah contoh saja. Nah, kita misalkan ini sebuah bangunan. Dan ini adalah permukaan tanah. Sekarang kita pasang di sini adalah penangkal petir. Di sini adalah batangnya, ini adalah batang.
ini adalah batang penangkal petir. Biasanya kita lihat sebuah gedung atau bangunan itu bentuknya runcing yang di atas gedung itu adalah batang penangkal petir. Nah, sekarang dan ini kita akan buat di sini. Nah, dan untuk ini adalah kabel, namanya kabel konduktor. Dan dialirkan ke permukaan tanah. Dan di sini dibuat ini adalah pembumian, namanya pembumian atau grounding ya. Ya Pak, tahu Pak. Grounding. Baiklah, ini tadi apa saya sebutkan? Batang Apa? dulu Pak. Ini adalah batang, tunggu ya. Nah, betul. Ini adalah batang penangkal petir. Batang penangkal petir. Oke. Dan ini apa tadi saya bilang? Kabel konduktor Pak. Nah, ini adalah kabel konduktor. Nah, dan ini tadi Groundingnya Pak. ya, grounding atau pembumian ya. Ya Pak, pentangannya Pak. Grounding. Oke, sini adalah tempat pembumiannya. Sini ya, di bawah permukaan tanah ya. Oke Pak. Oke. Jadi saya sudah jelaskan itu adalah bagian-bagian utamanya. Sebenarnya ini cuma bagian utama, itu bagian terpentingnya, bagian utama dalam penginstalasian penangkal petir ya, yaitu batang penangkal petir, kabel konduktor, dan grounding atau tempat pembumiannya. Syaratnya ada beberapa syarat. Syaratnya itu penangkal petir ini harus terbuat dari bahan yang memenuhi syarat dan terlapisi bahan anti korosi. Ya contohnya itu tembaga dan aluminium. Nah, bentuknya ini harus rata-rata bentuknya ini batang penangkal petir dan kabel konduktornya ini itu terbuat dari tembaga ya. Nah, begitulah pembuatannya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pemasangan penangkal petir. Nah, cara pemasangannya itu dimulai dari batang penangkal petirnya ini. Terus di sini itu dari sini itu ditarik kabelnya, kabel konduktor ke pembumian. Nah, di sini tuh pembuatannya harus betul-betul rapi supaya tidak terjadi itu yang namanya kecelakaan ataupun kebakaran ya. Bisa jadi ya kebakaran agak senter petir ini putus, bisa jadi nanti masa listriknya kena ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan supaya tidak terjadi seperti itu, maka kita belajar itu dengan sesuai SOP. Dimana di sini penangkal petir ini harus sesuai dengan prosedur dan standar yang ada, mulai dari besaran kawat penghantar dan nilai ekskalasi grounding dan ketinggian ujung penerimaan petir. Nah, ujungnya ini tidak sembarangan ya, ada ukurannya. Dan kabelnya ini juga, ligitan kabelnya ini itu kira-kira 1 sampai 2 cm lah ya. Itu biasanya sesuai standarnya. Nah, untuk pembumiannya itu tidak di sembarangan tanah. Ada beberapa tekstur tanah untuk groundingnya. Yang pertama itu tanah yang memiliki kandungan garam tinggi. Yang kedua, tanah harus memiliki kandungan air yang tinggi, dan juga tanah harus memiliki kiasaman yang tinggi. Nah, itulah cara pemasangan dari penangkalan petir sesuai dengan SOP. Yang perlu kita tekankan di sini adalah yaitu cara pemasangannya itu harus sesuai dengan SOP dengan memperhatikan di setiap sela-sela itu supaya tidak ada kesalahan sedikit pun, supaya tidak terjadi kecelakaan atau kebakaran lah. Oke, sekian dari
penjelasan saya. Dari penjelasan yang saya tadi ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, sudah jelaskan? Sudah Pak. Sudah Pak. Sekarang saya akan membuat tugas kepada kalian. Tugasnya dikumpul minggu depan ya. Oke Pak. Tulis ya. Oke Pak. Nanti yang saya jelaskan tadi kalian tulis. Terus minggu depan saya tanya, kalau tidak tahu akan saya kasih hukuman ya. Oke Pak. Oke, saya kasih tugas. Tugasnya satu aja. Kalian gambar instalasi penangkal petir sesuai SOP ya. Oke Pak. Nah, gambarnya ini ya kira-kira seperti inilah, warnanya, cara pemasangannya seperti apa. Minggu depan dikumpul ya. Baik Pak. Gambarnya dikasih saya semaksimal mungkin ya, jangan asal-asal ya seperti ini. Ini hanya penjelasan saja. Oke? Oke Pak. Oke, sekian untuk hari ini. Jika ada kesalahan, sekian untuk hari ini. Guru dipotong. Oke, sudah jelaskan semuanya kan? Sudah Pak. Kerjakan tugasnya. Oke Pak. Oke, karena waktu sudah larut, sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke, sekian dan terima kasih. Saya pamit ya. Oke Pak. Hati-hati Pak. Ya. Oke.